Mendekati masa pemilu 2024, PDIP tampak semakin agresif. Dalam satu hari saja, Partai Moncong Putih itu bertemu dengan dua ketua umum partai. Pertama, Puan Maharani ketemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Kemudian dilanjutkan pertemuan Puan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Dalam pertemuan dengan Cak Imin disebutkan kalau Puan menawari Cak Imin posisi salah satu kandidat cawapres Ganjar. Itu berarti PKB masuk dalam koalisi PDIP dan P3. Tapi sejauh ini memang belum ada langkah serius selanjutnya. Karena kata Cak Imin, kalau sudah ada kesepakatan serius, dia akan berdiskusi dengan Prabowo. Sebab antara PKB dan Gerindra sudah terjalin kesepakatan koalisi. Sebelumnya sempat tersebar narasi kedekatan antara Prabowo dan Erik yang membuat publik berasumsi keduanya telah menjalin komunikasi serius untuk Pilpres 2024. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari kedua pihak. Tapi isu soal Erik yang akan jadi cawapres Prabowo masih mengemuka. PKB secara taktis masih berupaya mengelak. Mungkin maksudnya Cak Imin ingin ada kepastian tentang posisinya dalam koalisi PDIP. Karena ada 5 nama lain yang dikabarkan bakal menjadi kandidat cawapres Ganjar. Meskipun begitu, kabarnya dalam waktu dekat Megawati akan segera bertemu dengan Cak Imin untuk membicarakan langkah selanjutnya. Ada kemungkinan pertemuan antara Puan dan Cak Imin itu sebagai pembuka diskusi mendalam selanjutnya. Sedangkan dalam pertemuan Puan dengan Airlangga disebutkan bahwa kemungkinan besar Golkar akan merapat ke PDIP. Bergeraknya Golkar ke PDIP karena ada banyak faktor. Pertama, karena langkah Airlangga mendekati Prabowo dijegal oleh Cak Imin. Terlebih lagi, nama Erick Thohir tampak mendominasi calon lain. Makanya, harapan untuk mendekat ke Prabowo menjadi serba sulit. Tapi kalau mendekat ke PDIP, Golkar masih punya banyak opsi. Misalnya, mengajukan kadernya Ridwan Kamil sebagai cawapres Ganjar, karena nama Airlangga kurang menjual. Jikapun ternyata cawapresnya adalah orang lain, itu pun tidak jadi soal. Karena Airlangga hari ini lebih butuh patronase politik. Sebelumnya, marak kabar mengenai rencana oknum merebut posisi Airlangga di Golkar. Alasannya karena kepemimpinan Airlangga yang dianggap kurang baik. Tapi sebenarnya alasan paling logis adalah demi peta koalisi 2024. Berhubung pihak yang kabarnya akan mengkudeta Airlangga ada di kubu Prabowo, maka akan sangat logis jika Airlangga membawa Golkar ke kubu PDIP. Karena bagaimanapun PDIP adalah partai pengusung Jokowi. Itu adalah posisi tawar yang cukup kuat untuk mencegah oknum licik merebut posisinya sebagai ketua umum Golkar. Jadi itu adalah alasan kedua bagi Airlangga untuk membelokkan arah Golkar ke PDIP. Bersama PDIP, Golkar jelas lebih memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan pada Pilpres 2024. Manuver PDIP yang tiba-tiba berubah agresif itu tentu saja membuat koalisi partai lain ketar-ketir. Karena PDIP sangat menentukan peta Pilpres 2024. Untuk koalisi Anies barangkali dampaknya tidak terlalu besar. Karena Anies telah mengambil posisi antitesis. Dinamika di koalisi lain tidak mengubah perolehan suaranya menimbang ceruk pemilih Anies tidak beririsan dengan pemilih Jokowi. Anies adalah figur di seberang Jokowi. Pemilih Anies adalah orang-orang yang tidak suka Jokowi. Namun, manuver PDIP itu berdampak sangat kuat ke Prabowo. Karena selama ini Prabowo mengambil pemilih Jokowi. Perubahan langkah PDIP bahkan bisa membuat Prabowo tidak dapat tiket capres. Itu bisa terjadi jika PKB benar-benar meninggalkannya. Sebelumnya Prabowo berharap Golkar akan memperkuat koalisinya bersama PKB. Tapi
Berhubung Golkar telah mengindikasikan akan merapat ke PDIP, maka satu-satunya harapan Prabowo adalah PKB. Sayangnya, hari ini PKB juga sudah dirayu oleh PDIP. Jika Prabowo tidak dapat dukungan dari PKB dan Golkar, maka langkah Prabowo tergantung dari upaya merebut partai pendukung Anies. Tapi, jika koalisi perubahan tetap kompak, Prabowo bakal gigit jari. Manuver PDIP jelas membuat Prabowo pusing dan Anies waspada. Kelanjutan dari manuver PDIP akan semakin membuat koalisi lain dagdikduk. Mereka hanya bisa menunggu. Jika PKB benar-benar pindah koalisi, pertarungan berdarah terjadi antara Prabowo dan Anies. Salah satu dari keduanya bakal gagal dapat tiket capres. Anies mungkin sudah pasrah, nggak dapat tiket capres. Tapi kalau ternyata Prabowo yang nggak dapat tiket capres, pilihannya mungkin lempar HP, gebrak meja, atau sujud syukur yang terpaksa.